Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bu Desi berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Bu Desi ingatkan ya, jangan lupa mengisi absensi yang ada di Google Classroom. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama mereview pembelajaran sains minggu lalu, yaitu beneficial and harmful animal and plant. Nah, untuk selengkapnya kita akan sama-sama belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Beneficial and harmful living things, makhluk hidup yang menguntungkan dan merugikan. Kita akan review bersama-sama ya anak-anak. Number 1, a lot of animals give benefit to human. Example of beneficial animal are chicken, fish, goats, cow, and horse. Jadi, banyak hewan yang dapat menguntungkan manusia. Contohnya ada ayam, ikan, kambing, sapi, dan kuda. Pasti kalian sudah tahu ya, karena ini pembelajaran minggu yang lalu. Bu Desi hanya mereview pada pagi hari ini. Number 2. The benefit from animals are to the power as the source food or drink, for security and for pleasure. Keuntungan dari hewan dapat berupa pemanfaatan tenaganya, seperti contohnya kuda untuk menarik delman, kerbau untuk membajak sawah atau ladang. Lalu, as the source food or drink, pemasok bahan makanan atau minuman. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada daging sapi, daging ayam, ikan, ada telur, ada keju. Lalu di bawah itu juga ada proses pengambilan susu sapi ya. Susu sapi itu jadi diperah dari sapi. Nah, lalu for security, untuk menjaga keamanan, ada anjing ya. Dan yang terakhir, and for pleasure, untuk kesenangan. Apa ya yang untuk kesenangan? Good, birds atau burung. Number 3. Some animals are harmful to human. Example of harmful animals are fly, cockroach, rat, and rice bug. Jadi selain ada hewan yang menguntungkan, ada juga hewan yang merugikan, bahkan berbahaya. Beberapa hewan dapat mendatangkan kerugian pada manusia, contohnya ada lalat, ada kecoa, tikus, dan ini adalah walang sangit. Biasanya ada di tumbuhan padi ya. Selanjutnya, number 4, harmful animals can cause and spread disease to human and damage the agriculture plants. Jadi, kerugian yang ditimbulkan dari hewan-hewan tadi dapat berupa muncul dan menyebarnya berbagai penyakit serta kerusakan tanaman pertanian. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah anjing yang menggigit manusia ya. Penyakit yang disebabkan apa? Good, rabies. Kalian pasti kemarin sudah belajar tentang ini ya. Selanjutnya, ini elephant foot atau kaki gajah disebabkan oleh apa? Oleh gigitan nyamuk. Dan masih banyak lagi ya penyakit yang disebabkan oleh hewan-hewan yang merugikan ini atau yang berbahaya ini. 5. More plants give benefit to human. Nah, tidak hanya hewan yang menguntungkan manusia, tapi ternyata beberapa tumbuhan juga dapat menguntungkan manusia. Contohnya ada turmeric. Biasanya ini digunakan untuk bumbu dapur, bisa juga untuk obat. Lalu, padi. Ini biasanya dimasak untuk kita makan ya, menjadi nasi. Ada ginger atau
Jahe ini biasanya juga buat bumbu masak, kalau tidak untuk minuman yang biasanya bisa untuk menghangatkan tubuh. Ada jagung dan ada pohon pisang. Itu adalah beberapa contoh tumbuhan yang menguntungkan bagi manusia. Nah, the beneficial plant produce food, staple food, vegetables, fruit. Ada juga untuk medicine and building material. Jadi, keuntungan tumbuhan adalah sebagai yang pertama pemasok bahan makanan. Bisa jadi makanan pokok, sayuran, dan buah-buahan. Lalu bisa juga untuk bahan obat dan bahan bangunan. Nah, sebagai ini ya, staple food, vegetable, and fruit. Nah, ini. Lalu ini untuk obat dan untuk bahan bangunan. Nah, selain itu, some plants are harmful to human. Ada beberapa tanaman yang merugikan. The harmful plant can cause infertility to other plant, itchiness and poisonous. Jadi, kerugian yang ditimbulkan tumbuhan dapat menyebabkan tidak suburnya tanaman peliharaan, menimbulkan gatal dan menyebabkan keracunan. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini bunga apa? Ada yang tahu? Ya, ini bunga trompet. Nah, ini kalau kita makan bisa meracuni tubuh kita. Nah, anak-anak sampai di sini pasti anak-anak sudah tahu ya, karena materi ini mudah sekali untuk dipahami dan dipelajari. Nah, untuk menambah wawasan kalian atau untuk mengetahui pemahaman kalian, kita akan sama-sama mengerjakan soal. Mari kita sama-sama mengerjakan soal. Beneficial and harmful animal and plant. Number 1. Romawi 1. Fill in the blanks. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Okay, number 1. Chicken is beneficial animal because it can produce blah blah blah. Ayam disebut hewan yang menguntungkan karena menghasilkan apa? Ada yang tahu anak-anak? Good. Nah, ayam menghasilkan egg and meat, telur dan daging. Number 2. Lihat gambar ya. Lihat gambar. Di sini ada petani yang sedang memeras apa? Nah, kita baca bersama ya. Soal nomor 2. Cow can produce, dari gambar ini, good. Sapi menghasilkan susu atau milk. Langsung ya ke number 3. Farmer use buffalo bla 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 to grow paddy farm. Jadi petani menggunakan titik-titik dari kerbau untuk membajak sawah. Menggunakan apanya? Kekuatannya. Good. Power ya. Okay. Number 4. The example of animal that can cause damage is, contoh hewan yang menyebabkan sakit perut. Apa ya? Ada yang tahu? Good job. Fly atau lalat. Langsung ke number 5. Example of animal that poisonous is, contoh hewan yang beracun. Ada yang tahu? Good. Snake and scorpion. Number 6. Vegetables are beneficial because contain. Ada yang tahu kenapa kok sayuran itu menguntungkan untuk kita? Karena mengandung apa di dalam sayuran itu? Good. Vitamin. Number 7.
The example of plant that used for medicine is salah satu contoh tumbuhan yang digunakan untuk bahan obat. Apa ya? Yang bisa digunakan untuk obat? Nah, ada cat whisker atau kumis kucing dan mengkudu. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa lihat lagi di buku ya, di situ ada. Oke, lanjut ke number 8. The example of harmful plant that poisonous if eaten. Eaten is, nah, contoh tumbuhan yang beracun ketika kita makan. Apa ya? Ya, angel's trumpet atau bunga kecubung. Hati-hati ya, kalau lihat bunga kecubung jangan sampai kalian makan karena itu dapat beracun, meracuni tubuh kita. Oke, number 9. Beneficial plant that use as temple food is, nah ini tumbuhan yang menguntungkan untuk makanan pokok, untuk bahan pokok makan kita. Apa ya? Ya, paddy and corn karena mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu kekuatan tubuh kita. Dan terakhir ya, number 10. Flowers are beneficial to blah 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 in the room. Nah, bunga itu berguna untuk apa ya? Untuk ruangan rumah kita. Good decorates, untuk menghias ruangan kita supaya indah. Mudah ya anak-anak soal-soal yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, kita sudah mereview ya pembelajaran minggu lalu. Sekarang tugas kalian adalah kalian bisa menulis kembali soal yang sudah kita kerjakan bersama-sama di buku sains. Kalau tidak, kalian bisa meminta bantuan orang tua untuk mengeprint tugas dan menempelnya di buku sains untuk pembelajaran kalian menyambut ulangan di hari Sabtu. Demikian review kita pagi hari ini. Selamat memulai aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.